data kita itu apa, ya, sehingga pendekatan yang kita gunakan begitu ya, metode yang kita gunakan itu tepat. Jadi jangan sampai jadi harus pahami dulu lah, harus sudah bisa membedakan mana kuantitatif, mana kualitatif gitu. Mana metode yang bisa dalam satu penelitian itu dia mix method ya, seperti yang sudah saya sampaikan, materinya sudah saya share ya, bagaimana mix method. Dan menurut saya sih memang riset apalagi dalam skala besar begitu ya, sangat memungkinkan begitu, atau justru peluangnya lebih besar untuk menggunakan dua-dua pendekatan ini, jadi mix method ya. Nah, terus juga harus bisa membedakan nanti di bab teknik pengumpulan data, kalau kuantitatif tekniknya itu apa saja, yang kualitatif apa saja, jangan diketukar-tukar ya. Nah, kalau di dalam teknik pengumpulan data kuantitatif ini atau dalam penelitian kuantitatif ini, ya ini seperti yang saya sampaikan, pengumpulan informasi atau data yang dapat diukur dan dihitung dalam bentuk angka atau statistik ya. Jadi salah satu ciri khasnya ya, karakter yang sangat menonjol dalam pendekatan kuantitatif pasti begitu ya, datanya itu kita hitung apakah dia skala sikap, apakah dia interval begitu, ada hasil pengukuran eksperimen laboratorium, tetapi memang ujungnya selalu kita berbicara tentang angka yang kemudian kita apa, olah begitu ya dengan alat bantu statistik misalnya ya, atau alat pengukuran lainnya begitu ya. Kalau misalnya yang penelitian kausalitas begitu ya, kita akan sangat mengenali begitu ada beberapa variabel, itu juga menentukan nanti ada misalkan kalau di S1 ini biasanya exercise itu penelitian kuantitatif kausalitas hubungan atau pengaruh antar dua variabel misalnya ya. Nah, itu pasti masing-masing variabel itu begitu ya dihitung, diukur secara kuantitatif, lalu kemudian dengan alat bantu baik Excel, SPSS begitu ya, ada proses tabulasi dan sebagainya, korelasi dan sebagainya ya, sampai tergantung datanya mau sampai di mana kita ukur. Data kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah, survei, studi pasar, dan berbagai jenis penelitian lainnya. Biasanya survei-survei yang dilakukan oleh ya survei sederhana yang mungkin juga tidak harus selalu kausalitas ya. Satu variabel pun bisa. Kita ingin mengukur misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang begitu ya. Misalkan kalau dalam arsitektur faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat eh, apa itu lebih banyak mengunjungi pusat pembelanjaan mall begitu ya. Bisa saja itu sebuah penelitian itu. Kita survei hanya satu variabel gitu. Jadi nah di situ nanti kita kita urai apa aspek yang mau diukur dari persepsi dari faktor yang ingin digali, dari apa sih yang menyebabkan orang lebih memilih ke mall dibanding pasar misalnya ya. Nah, nanti kita urai begitu semua komponen ruang, komponen daya tarik, komponen desain di dalam mall itu begitu yang kemudian kita tanyakan kepada responden begitu ya. Nah, nanti kita akan ketahuan tuh. Nah, kalau cuma satu variabel kita nggak butuh diuji secara korelasional, tidak perlu. Itu cukup Excel saja yang menghitung ya, mentabulasikan begitu, nanti keluarnya mungkin dalam bentuk bagan gitu. Nah, paling untuk lebih memperkuat biasanya riset satu variabel ini ada yang dinamakan uji kecenderungan. Nanti akan ketahuan tuh misalkan dari komponen, dari aspek, dari indikator yang kita ungkap, yang kita tanyakan ke responden begitu ya. Datang itu apakah karena kebersihannya, karena pilihan barangnya lebih banyak dan sebagainya lah ya, karena desain mall dan sebagainya. Nah, nanti kita kita lihat saja, kita deskripsikan, itu disebut deskriptif kuantitatif. Kita hanya mendeskripsikan apa yang betul-betul di pendapat
si responden, gitu. Tapi tetap dalam bentuk angka persentase. Paling nanti untuk memperkuat uji kecenderungan, apa yang cenderung paling banyak, paling dominan yang membuat pengguna atau masyarakat itu ternyata lebih suka mengunjungi mall begitu dibanding pasar. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, itu yang satu variabel. Jadi itu disebut survei. Kita mensurvei dengan alat bantu kuesioner atau angket. Nah, kuesioner dan angket ini sangat menentukan, ya, sejauh mana sebuah variabel ingin diukur. Makanya dalam instrumen itu kita ada prosesnya nanti. Harus kaji teori. Karena indikator yang kita buat sampai jadi satu item pertanyaan itu harus based on teori. Apa saja sih komponen yang berbicara tentang apa itu? Ya, tentang apakah nanti tadi kita mau dihitung misalkan aspek desain, aspek kebersihan, aspek kenyamanan, begitu, aksesibilitas misalnya. Itu kan aspek. Nah, nanti dari masing-masing itu diturunkan lagi indikatornya apa saja sih desain itu. Apakah bentuk fasadnya misalnya ya, ukuran ruang dan sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan diturunkan lagi jadi item pertanyaan. Jadilah sebuah instrumen begitu ya. Jadi instrumen yang disebar ke masyarakat, ke responden itu prosesnya tadi harus melalui tahapan yang secara metodologis dia dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Jadi beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ya, yang pertama survei. Jadi satu teknik yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif ya, ini penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari responden gitu ya, terstruktur. Jadi dalam kuantitatif riset begitu ya, apalagi dengan skala sikap gitu, yang itu kuesionernya itu yang disebut sebagai pertanyaan tertutup ya. Jadi pilihan begitu. Tapi ada juga yang memang kuesionernya itu gabungan. Jadi selain ada pertanyaan tertutup, tapi dia terbuka juga. Misalnya pertanyaannya, saya menyukai datang ke pusat perbelanjaan mall begitu. Terus pilihannya misalnya pertama apa itu ya, si peneliti membuat opsi pilihan begitu ya, di situ opsi pilihan. Nah, tapi bisa disusul dengan pertanyaan lain. Apa alasan yang paling dominan misalkan, tapi dia deskriptif naratif. Nah, itu disebut sebagai kuesioner campuran, ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbukanya. Nah, itu nanti pengolahannya juga akan berbeda. Diolah yang kuantitatif tertutup tadi biasanya sudah dengan skor, angka-angka, kemudian yang terbukanya dia diinventarisir ya, di coding begitu ya. Dia nanti itu menjadi bahan pembahasan, bahan narasi deskriptif gitu ya. Kemudian dapat dilakukan secara online, telepon atau tatap muka begitu ya. Nah, apalagi sekarang survei-survei itu kita lebih enak dengan JIPOM ya. Jadi tidak perlu mendatangi satu persatu begitu ya. Ya tergantung juga sih. Saya misalnya pernah melakukan riset karena base populasinya warga Kota Bandung, sehingga saya hitungan respondennya saya butuh kakak ya, itu dihitungannya per kakak, artinya kepala keluarga. Jadi saya butuh karena mengukur kualitas pelayanan publik di Kota Bandung. Nah, saya butuh sampai kurang lebih 1.000 responden kakak gitu ya. Nah, pada saat itu memang belum terlalu belum banyak mengenal JIPOM gitu ya. Jadi benar-benar kuesionernya dia fisik begitu, sehingga saya membutuhkan surveyor yang banyak gitu. Jadi merekrut surveyor gitu ya dari mahasiswa, kemudian surveyornya itu dilatih oleh kita, kemudian mereka mensimulasikan bagaimana cara menyebarkan kuesioner itu, karena ada responden begitu ya, tergantung karakteristik responden,
yang kuesionernya tidak bisa kita lepas begitu saja. Saya misalnya pernah survei yang ke kakak, terus ke tukang bangunan kayak gitu, itu nggak bisa kita kasihin aja, apalagi JIPOM gitu ya, mereka suruh ngisi sendiri, nggak bisa, tetap saja butuh surveyor, butuh petugas yang menanyakan, membacakan bahkan begitu. Ini pertanyaan nomor satu, bahkan si surveyor itu kita latih. Pertanyaan saat ini mungkin khawatirnya si responden tidak paham, harus dijelaskan oleh si surveyor gitu supaya betul-betul apa yang data yang kita butuhkan di dalam pertanyaan di kuesioner itu begitu ya, betul-betul merupakan jawaban yang seharusnya ya. Jadi seringkali kan kalau tidak begitu responden nggak paham apa sih maksudnya begitu, pertanyaan ini apa maksudnya. Jadi ada memang tidak semua bisa melalui secara online misalnya ya, harus didatangi langsung atau survei kepada kalau misalnya teman-teman ada yang riset di ruang publik begitu ya, pengguna ya wayahna nongkrong di misalnya mengukur kawasan gazebo begitu ya, pengguna kawasan gazebo ya nongkrong di gazebo gitu. Kemudian ada secara metodologisnya harus dijelaskan nanti di bab 3 bahwa yang butuh 200 responden pengguna lapangan gazebo misalnya. Kemudian tahapan pengumpulan datanya begitu. Pengunjung misalnya ada kategori pengunjung anak-anak, pengunjung remaja, pengunjung ibu-ibu begitu ya, bapak-bapak dan sebagainya. Lalu juga durasi waktu, bisa saja itu kategori responden ya. Durasi waktu dari jam 6 sampai jam 9. Nah, nanti dari pengelompokan dari kategorisasi pengunjung atau pengguna gazebo saja itu merupakan data yang sudah bisa kita jelaskan, kita bisa deskripsikan. Oh, misalnya nanti data awalnya sebagian besar pengunjung gazebo yang dari lapangan gazebo yang dari pagi itu misalnya ya, sebagian besar adalah para ibu-ibu, misalkan sekian persen begitu. Lalu baru diturunkan nanti sebagian besar aktivitas yang dilakukan, misalnya ya, durasi waktu dan sebagainya gitu. Ruang-ruang yang dominan dipakai, misalnya apakah trek jogging atau ruang terbukanya atau tangga tempat duduknya dan sebagainya. Nah itu tuh jadi penelitian itu eh, banyak hal yang bisa kita lakukan begitu dengan survei saja. Nah, mungkin kalau pengguna karena kita ingin langsung ya apa si peneliti ada di situ gitu untuk apa itu langsung survei ke pengguna begitu ya. Tapi kalau misalnya eh, ada penelitian misalnya kemarin saya ngebimbing tesis yang PTK ya, yang pendidikan teknologi dan kejuruan. Dia ingin mensurvei apa itu para eh, perempuan begitu karena gender ya, analisis gender dalam industri konstruksi. Jadi surveinya ke para perempuan yang bekerja di industri konstruksi. Industri konstruksi itu meliputi ya pekerjaan arsitektur dan pekerjaan sipil. Berapa responden yang dibutuhkan? Misalkan dia sudah menghitung kurang lebih ada 200 responden begitu ya. Terus dia kelompokkan, kategorisasikan yang bekerja di proyek sipil. Sipil pun kan ada jalan jembatan, ada bangunan air, begitu, ada konstruksi, ada yang di pengawas, di kontraktor, kemudian yang arsitektur ada di konsultan perencana. Begitu. Nah, jadi penting setelah menghitung kita sampel itu ya, menghitung sampel, misalnya ketemu 200 sampel, 150 sampel, kita kelompokkan lagi gitu, kategorisasi lagi, tidak bebas disebar gitu. Nah, karena mahasiswa bimbingan saya itu dia survei ke para pekerja ya, apa itu pekerja yang di industri konstruksi. Nah, dia dengan jejaring, misalkan izin ke proyek gitu. Nah, itu bisa via Google Form, tidak perlu harus datang langsung ke para respondennya. Disebar saja gitu apa itu dengan izin manajernya mohon ke semua pekerja perempuan di industri ini misalkan butuh di proyek ini butuh 10 orang. Nah, dia dapat begitu. Kita. Jadi memang tergantung karakteristik responden ya.
Jadi kalau mau survei misalnya ke pedagang kaki lima atau ke apa itu eh, di slum area misalnya ya, yang risetnya di daerah kumuh, pasti pakai Google Form itu tidak efektif. Saya yakin, ya, benar nggak? Karena berpengaruh gitu, dia nggak paham cara ngisi, akan menghambat begitu pada proses pengumpulan data. Jadi pada karakteristik responden-responden tertentu, si peneliti butuh memang langsung berhadapan, membacakan kuesioner kita, gitu ya. Jadi tidak bisa semuanya bisa dilakukan dengan online melalui JIPOM begitu. Kemudian pengamatan teknik di mana meneliti secara sistematis, memperhatikan dan mencatat perilaku, kejadian atau karakteristik tertentu. Nah, ini pengamatan ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya. Kalau pengamatannya kuantitatif begitu ya, ini dilakukan misalnya untuk di laboratorium. Ada indikator-indikator angka yang memang di situ. Biasanya pada penelitian di laboratorium ya, uji coba lah ya misalnya. Taruhlah ya biasanya di kedokteran atau biologi ya untuk mengamati perkembangan misalnya apa tumbuhan tertentu, tapi dia hitung begitu ya durasi dan sebagainya itu pengamatan yang disebut pengamatan kuantitatif ya biasanya di laboratorium. Tapi kalau pengamatan yang sifatnya apa itu perilaku manusia begitu ya, misalnya tadi kalau melihat ingin melihat kalau tadi kan ingin hanya cukup survei ke pengunjung mal atau ke pengguna sebuah ruang publik, hanya ingin mensurvei saja, misalkan kita ditabulasi, itu kuantitatif. Tapi untuk kualitatif pun bisa kita mengamati gitu ya. Nah, penelitian pengamatan perilaku ini memang butuh telaten, begitu butuh waktu gitu. Lihat misalnya anak-anak cenderung kalau ada di ruang terbuka, apa sih aktivitas yang banyak dilakukannya begitu ya. Kalau perempuan apa sih begitu. Nah, itu dicatat begitu. Itu kualitatif bisa gitu ya. Nah, itu biasanya kualitatif harus disertai dengan dokumentasi begitu ya dengan mungkin sketsa-sketsa. Jadi kalau kuantitatif tadi kita menyiapkan pertanyaan, kalau kualitatif pengamatan perilaku tidak 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 melakukan pertanyaan tetapi menguji perilaku, tetapi juga itu ada indikatornya, ada pedomannya seperti apa sih dalam pengamatan perilaku. Nah, kemudian eksperimen, teknik di mana peneliti memanipulasi variabel independen untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Jadi yang variabel yang eh, dipengaruhi dan mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau di penelitian kelas misalnya di S1 PTA itu kan skripsi misalnya ingin membuat kelas eksperimen. Nah, makanya ini biasanya dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dalam menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan hasil. Jadi misalnya kalau di ya eksperimen bisa dilakukan di laboratorium juga ya. Jadi misalkan kalau menguji ya ini risetnya eksakta misalnya nih Pak, menguji sebuah obat ya, kemudian dieksperimenkan kepada misalnya ya dua apa itu dua makhluk hidup lah ya dengan dua jenis obat yang berbeda misalkan. Nah, nanti diukur dihitung seperti apa. Nah, saya nggak terlalu paham uji eksperimen. Tapi kalau eksperimen terhadap manusia pun bisa begitu. Misalnya dalam pembelajaran yang biasanya di penelitian skripsi pendidikan itu ada si mahasiswa ingin melakukan riset eksperimen untuk menguji cobakan sebuah model pembelajaran di dua kelas yang berbeda. Jadi satu kelas dia kelas eksperimen, satu kelas kontrol disebutnya. Nah, kelas eksperimen ini adalah kelas yang diuji cobakan metode baru itu, ya model pembelajaran baru. Nah, kelas kontrolnya adalah tidak digunakan model yang baru, gitu ya. Misalnya, taruhlah penggunaan, misalnya ada pernah yang riset apa penelitian saya itu penggunaan media apa itu TikTok misalnya dalam waktu itu apa ya pembuatan denah begitu. Dia ingin melihat
Nah, si siswa yang di kelas eksperimen dengan media pembelajaran online begitu TikTok dengan yang ini yang manual, misalkan pembelajaran yang seperti bisa dilakukan. Nah, ini ada perbedaan nggak hasil belajarnya biasanya begitu ya. Jadi si kelas eksperimen dan kelas kontrol nanti dibandingkan. Ada yang disebut uji T, ya uji pembeda. Nanti akan kelihatan. Akan dihitung sampai uji gennya gitu, perbedaan itu berapa besar perbedaan, lalu maknanya apa perbedaan itu. Rata-rata misalnya, ya ada juga dulu yang hasilnya ternyata si kelas eksperimen dengan model yang baru itu tidak lebih baik hasilnya dari kelas yang biasa. Nah itu di dalam penelitian bisa saja terjadi. Meskipun harapannya misalnya, kalau mengeksperimenkan obat tertentu dalam riset atau tadi model pembelajaran tertentu, kan hasilnya diharapkan ketika dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode seperti biasa begitu ya. Ya kelas eksperimen ini mestinya hasilnya lebih baik. Artinya ada peningkatan yang signifikan begitu dari biasanya kan kalau eksperimen kelas kontrol itu apa itu dia bisa melihat dari nilai standar minimalnya kalau di SMK misalnya kakak. Nah, jadi teman-teman juga kalau yang misalnya tertarik di pembelajaran, misalnya ada yang dosen, bisa saja melakukan eksperimen kelas studio, gitu ya, apakah studio digital, studio manual. Jadi riset arsitektur itu luas, ada yang betul-betul murni gitu, meneliti langsung di lapangan, ada penelitian peningkatan pembelajaran bidang arsitektur itu juga bisa dilakukan ya kalau di antara teman-teman ada yang memang tertarik dalam penelitian pendidikan arsitektur. Yaitu eksperimen. Kemudian analisis data sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada seperti data pemerintah, data perusahaan atau penelitian sebelumnya. Nah, ini mungkin ya bisa dilakukan peneliti mengumpulkan data yang ada menganalisis ulang sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Misalnya begini, saya ingin meneliti perkembangan misalnya ya taruhlah kecelakaan kerja di industri konstruksi misalnya. Nah, saya menggunakan data sekunder artinya begitu ya. Kan di Disnaker, di dinas apa juga ya, di BPS juga itu selalu ada rilis data ya, update tiap tahun misalnya. Ya saya ingin melihat misalkan dalam 10 tahun terakhir atau dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita mencari data-data sekunder yang memang sudah ada dari sumber terpercaya. Apakah data BPS, data kementerian dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud analisis data sekunder. Jadi menggunakan data-data yang dirilis oleh sumber terpercaya, lalu kemudian kita melakukan analisis. Atau biasanya yang data sekunder ini, nah itu yang pernah saya lakukan ya, artinya saya menganalisis misalnya bagaimana tingkat ya kecelakaan kerja di industri konstruksi dalam 5 tahun terakhir. Nah, data-datanya diperoleh dari data sekunder. Kemudian nanti di breakdown begitu jenis kecelakaannya, apakah peningkatan dan ada penurunan tahun berapa yang signifikan, apa penyebabnya dan sebagainya. Dari data sekunder itu juga bisa menjadi satu hasil riset. Atau misalnya saya pernah menganalisis tadi kecelakaan kerja, kayak tadi itu saya ingin suka tiba-tiba lupa. Pernah juga ya melakukan riset data sekunder kecelakaan kerja, terus data dari BPS, ya banyak pokoknya yang dimaksud dengan data sekunder itu adalah data-data yang dirilis oleh sumber terpercaya, BPS, pemerintahan, atau media massa sebenarnya boleh-boleh aja ya, tetapi media massa tertentu gitu ya untuk menggunakan saja. Kemudian kita analisis, gitu. Tapi tentu punya tujuan juga, apa yang mau kita analisis, apa yang mau kita teliti lebih mendalam dari data-data sekunder. Sehingga hasilnya jelas begitu ya. Kita ingin memetakan begitu ya bagaimana data yang sudah ada begitu kemudian kita analisis secara kuantitatif gitu ya dan di situ kita deskripsikan hasilnya seperti apa. Sensor dan instrumen dalam beberapa penelitian data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan sensor fisik atau instrumen tertentu gitu. Nah ini misalnya ya Pak, kalau kita
mengukur kenyamanan termal atau yang terkait dengan fisika bangunan lah. Kan itu ada alat-alat ukur tertentu ya. Misalnya kalau di kita ini ahlinya kan ada Bu Beta, ada Pak Usep yang betul-betul banyak risetnya itu banyak dibantu oleh alat ukur yang terkait dengan fisika bangunan begitu ya. Udara, angin, kenyamanan termal dan sebagainya. Itu yang disebutkan sensor fisik dan instrumen khusus ada alatnya. Kemudian kuesioner online tadi sebenarnya sama ya, teknik melibatkan penggunaan survei online dengan platform tertentu gitu. Bisa Google Form atau survei Monkey ya, berarti ya ada yang pernah mendengar ini ada teknik tertentu ya survei Monkey ini. Saya biasanya karena memang kalau penelitian selalu tim ya. Biasanya saya setelah selesai mengelaborasi teori kalau mau survei ya, kemudian menurunkan indikator sampai question risetnya, sampai pertanyaan ya item pertanyaannya. Biasanya tim yang menyiapkan apakah dia pakai Google Form, apakah pakai survei Monkey gitu ya, dan penyebarannya oleh tim gitu. Kemudian pengukuran fisik dalam penelitian ilmiah dan teknik pengukuran data yang melibatkan pengukuran fisik, peneliti menggunakan alat atau peralatan yang sesuai mengukur parameter yang relevan, berat badan, tinggi badan, tenaga, tekanan darah dan sebagainya. Ini alat ukur ya, sama halnya dengan yang tadi ya sebenarnya. Yang fisik bangunan, artinya menggunakan alat dan hasilnya adalah angka, begitu kemudian dianalisis angka-angka itu gitu. Nah, tidak sekedar angka itu dianalisis saja, tetapi nanti hasil analisis itu harus diinterpretasi apa maknanya. Nah, proses interpretasi ini adalah sesuai dengan tujuan riset kita. Nah, nanti akan ada bahasan khusus tentang analisis dan interpretasi hasil ya. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan itu kuantitatif ya. Sekarang saya menjelaskan maraton saja yang teknik kualitatif gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang kuantitatif? Udah paham semua, jadi tinggal nanti dituangkan ya di dalam kan ini template-nya sudah di-share ya sama Kang Edward ya. Jadi silakan ikutin template itu begitu ya. Nanti mungkin setelah UTS saya akan lebih intens untuk mereview masing-masing proposal. Baik dari sisi kalimat ya, dari mulai latar belakang gitu ya. Selalu harus dikoreksi begitu cara penulisan, cara mensitasi, cara memparafrase. Meskipun itu lebih banyak dari dibututin di kelas bututin ya. Saya lebih banyak mengelaborasi cara menuliskan bab di metode penelitian. Jadi saya ingin teman-teman lebih detail mengungkapkan apa saja yang akan dilakukan dalam proses penelitian, langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, nanti setelah kita materi selesai, sudah langsung praktek penyusunan metode penelitian ya. Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf ya saya maraton karena saya ngejar waktu. Teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah proses pengumpulan informasi yang lebih bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka atau statistik. Jadi kalau yang kualitatif nggak usah diangka-angkakan begitu ya. Jadi kualitatif itu benar-benar kita mendeskripsikan begitu hasil dari data yang kita peroleh. Data kualitatif digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, sikap, keyakinan, dan pengalaman individu. Nah, baik studi kasus, gitu, etnografi, sebenarnya riset kualitatif yang paling benar-benar kualitatif itu adalah etnografi. Jadi kita melihat fenomena sosial tertentu. Nah, di dalam riset fisik arsitektural seperti yang Pak Takdir ya, seperti yang saya lakukan ketika saya meneliti koridor Jalan Dago. Nah, itu juga saya ingin berangkatnya dari isu fenomena sosial, misalnya ada peralihan fungsi kawasan yang tadinya kawasan hunian, didesain secara konsep hunian Belanda ya, begitu pada masa Belanda. Kemudian karena seiring perkembangan begitu ya, saya waktu itu karena tesis saya 2003 ya, jadi udah lama. Tapi memang
pada saat itu ada sebuah fenomena ketika krisis 98, ya, krisis ekonomi di tahun 98, begitu banyak orang di PHK, lalu juga banyak muncul tuh di Kota Bandung itu apa peningkatan aktivitas komersial yang signifikan di 98 2000 itu di Bandung ada fenomena yang menarik munculnya distro, factory outlet, begitu kafe-kafe. Nah, yang paling banyak mempengaruhi tatanan fisik koridor itu misalnya koridor Jalan Rio, RM Marta Dinata, Jalan Dago, begitu. Saya salah satunya meneliti itu fenomenanya itu. Fenomenanya sosial, tapi yang kita teliti implikasinya terhadap perubahan fisik kan di koridor itu. Sama pada Pak Takdir juga kan fenomenanya sosial Pak Takdir, makanya saya dorong kualitatif murni saja, fenomenanya sosial, ada perubahan apa di culture di situ ya, sosial masyarakatnya, lalu nanti kita ingin lihat bagaimana perubahan fungsi itu fenomena sosial itu berimplikasi pada perubahan fisiknya di koridor jalan yang Pak Takdir riset. Sama dengan saya. Ada memang data-data yang dikuantifikasi, saya itu sampai mengkuantifikasi ya, itu jalan aja sepanjang jalan koridor Dago dari Simpang sampai Merdeka itu ya. Nah, mungkin Pak Takdir nggak bisa membayangkan karena bukan orang Bandung. Orang Bandung tahu gitu ya. Saya jalan sampai menghitung saya bangunan-bangunan mana yang memang desain di sisi timur itu kan semuanya didesain Belanda. Berapa perubahannya, ada perubahan fenomena ya. Saya lanjutkan risetnya setelah tesis, ternyata misalnya hipotesa perubahan itu memang semakin tahun semakin. Nah, kalau diteliti lagi sekarang koridor Jalan Dago ada juga fenomena lain juga ya Pak Evan, misalnya Pak Edward yang orang Bandung. Jadi artinya begini, fenomena sosial ya, perubahan culture, perubahan perilaku, aktivitas manusia, gaya hidup itu akan selalu sangat begitu ya berimplikasi pada tatanan ruang. Sehingga riset arsitektur itu tidak bisa selesai hanya satu kali. Makanya selalu di riset arsitektur itu ya ada kental riset dengan metode tipomorfo. Jadi menganalisis perubahan ruang dari bentuk awal, kemudian melihat perkembangan manusianya, aktivitas manusianya, biasanya diperiodisasi gitu ya, sampai perubahannya sampai ini seperti apa begitu ya. Jadi begitu riset arsitektur itu selalu karakteristiknya ya, kalau kita ingin melihat perubahan dari fenomena sosial, kemudian kita melihat fase perubahannya seperti apa gitu. Apa korelasinya dengan aktivitas manusianya, korelasi dengan fenomena sosialnya seperti itu. Ya. Jadi itu artinya ya proses kualitatif itu seperti itu. Apalagi kalau risetnya ekstrim misalnya itu terjadi perubahan ruang, perubahan bukan saja fungsi begitu ya, fisik dan sebagainya akibat bencana misalnya. Meneliti misalnya dulu Aceh pasca tsunami, wah itu riset yang sangat ya banyak di kajian arsitekturnya di situ. Ini beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Ini yang paling kentara ya, pastilah penelitian kualitatif itu. Saya dulu tesis tidak dilakukan dengan wawancara. Saya betul-betul pengamatan fisik gitu ya, pengamatan fisik, observasi begitu, observasi lapangan, kemudian kaji teori, triangulasi gitu. Jadi hasilnya tidak ada yang saya konfirmasi melalui wawancara, itu pun nggak masalah ya. Tapi kalau ingin juga ditambah dengan wawancara gitu, meneliti fenomena perubahan fisik, itu boleh. Wawancara kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan sumber data, informan atau partisipan. Saya pernah menyinggung wawancara itu juga tetap harus punya pedoman wawancara, harus dibuat. Ya, nanti hasil mata kuliah ini menyelesaikan bab 3 itu sampai kepada ya, kalau yang tadi misalnya saya pakai kuantitatif dengan metode survei, sampai selesai itu bikin instrumen ya, minimal sampai kisi-kisi instrumen. Kalau wawancara ya sampai buat pedoman wawancaranya. Nanti apa yang mau diwawancarakan, data apa yang mau diambil.
Wawancara dapat bersifat terstruktur atau pertanyaan tertentu atau teknik terstruktur percakapan bebas. Nah, maksud percakapan bebas juga ini tidak bebas asal ngobrol. Tentu kan kita ada panduan data apa yang mau kita gali gitu. Memang dalam teknik wawancara ini harus punya seni tertentu ya. Jadi nggak boleh kaku. Gitu. Jadi jangan sampai kalau kita ingin mengelaborasi data dari informan sejujur mungkin, gitu, sealamiah mungkin, pertanyaannya jangan kayak polisi mengintegrasi itu penjahat gitu ya. Bapak tinggal di mana? Bapak usia berapa gitu. Mengalir saja. Yang penting acuan pedoman wawancaranya kita punya. Nanti muaranya gitu ya. Muaranya adalah pedoman yang sudah kita susun. Misalnya, contoh saya ingin mengelaborasi mendalam tentang bagaimana si tukang bangunan itu begitu ya bisa mengerjakan pekerjaan yang dia sebenarnya nggak belajar, menerjemahkan gambar kerja begitu. Nah, kan nggak mungkin saya mewawancarai sangat kaku. Saya elaborasi saja. Jadi ketemunya, oh saya waktu itu misalnya ya, saya bekerja dengan arsitek A begitu, sama si bapak ini, saya dijelasin ini begitu. Mungkin dia nggak seperti kita ngerti baca gambar itu seperti apa, tetapi misalnya dengan penjelasan arsitek, penjelasan sampai oh, terus gimana bisa memadukan antara konsep di desain, di gambar kerja dengan bapak bekerja yang dengan pengalaman itu. Oh ternyata saya dapat data itu, dia cerita aja gitu. Misalnya taruhlah si informan saya itu memang tukang kayu yang handal, kerjaan-kerjaannya di Jakarta luar biasa, rumah-rumah mewah artis begitu ya, sampai bangunan tingkat tinggi. Oh dia menjelaskan tentang bagaimana dia mengukur kuda-kuda, kemudian hasil dari pengalaman dia, kemudian dia sandingkan dengan perhitungan insinyur begitu ya. Nah, itu kita catat begitu. Oh, begitu. Nah, di dalam kita mendeskripsikan, menginterpretasi hasil wawancara itu, nanti kan muncul apa, bahasan kita, interpretasi kita gitu ya. Bagaimana gitu ya seseorang dengan pengalamannya misalnya ya, dengan pengalamannya harus mengikuti perkembangan begitu yang awalnya dia kerja tradisional kemudian masuk ke kerja yang modern yang semuanya serba terencana, terancang gitu dengan ukuran tertentu gitu. Tapi dia bisa mampu menerjemahkan apa yang perlu di situ. Sampai misalnya di dalam pembahasan saya itu sampai rekomendasi ada keluar, ada sisi mana karena saya membuat pola ya, di mana ada gap, di mana ada masalah juga gitu. Sehingga nanti di hasil riset itu akan keluar yang kemudian di riset lanjutannya saya sampai saat ini menghasilkan model begitu ya, model apa yang perlu dilatihkan gitu ya untuk misalnya tadi antara kemampuan keterampilan yang tradisional dia dihadapkan dengan yang modern itu di mana kekosongan yang harus diisi bentuk pelatihan lah, bentuk intervensi peningkatan skill dan sebagainya. Jadi riset itu dari wawancara itu memang terus harus sampai kita menemukan, mengelaborasi begitu apakah ya mengelaborasi data temuan, tapi juga biasanya dalam penelitian kualitatif itu kita bisa menemukan gap dan pola. Gitu. Pola belajarnya si tukang itu seperti apa sih gitu ya. Pola menerapkannya bagaimana sih gitu. Gapnya di mana kalau dia misalnya harus mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia dasarnya tidak memiliki. Itu contohnya ya. Wawancara mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman dan pendapat. Ya itu yang tadi saya maksudkan. Wawancara itu tidak kalau misalkan kita bikin pedoman wawancaranya di pedoman wawancara itu cuma saya 10 item pertanyaan, tetapi kita sudah membuat di kisi-kisi di tabelnya nanti kemungkinan pertanyaan satu ini berkembang ke pertanyaan yang lain. Nah, dalam penelitian kualitatif itu sangat dimungkinkan karena penelitian
kualitas ya apa dalam penelitian kualitatif itu tidak seperti kuantitatif yang dia memang dari awal sampai akhir kalau instrumennya itu survei ya apa instrumennya kuesioner ya itu saja datanya sesuai dengan yang diisikan di kuesioner. Tapi kalau dalam kualitatif gitu ya Pak Takdir mewawancara punya pedoman wawancara 10 item pertanyaan. Nah, itu tidak berarti di lapangan cukup hanya 10 item. Bisa dan dimungkinkan sangat berkembang begitu. Sehingga ada pertanyaan yang lain yang kita harus susulkan. Jadi penelitian kualitatif itu sangat terbuka di dalam proses penelitiannya berkembang begitu ya, menggali informasi lain, tidak kaku seperti yang ini observasi partisipatif. Nah, makanya di dalam penelitian kualitatif itu kita mengenal metode PAR misalnya, Participatory Action Research atau RAR, Ruler PAR, terus ada Ruler Action Research juga ya, biasanya penelitian-penelitian di pedesaan ya. Mau kalau saya memang mengampu mata kuliah pendampingan pembangunan berbasis masyarakat, jadi metode-metode partisipatif gitu, rural appraisal ya. Jadi bagaimana kita si peneliti itu begitu ya melibatkan secara langsung begitu di dalam lingkungan yang dia teliti. Jadi participatory action research itu benar-benar si peneliti juga terlibat di situ. Misalnya saat saya melakukan riset apa itu mendesain begitu ya fasilitas publik rumah pintar waktu itu di Sumedang dengan participatory action research. Kedua yang pernah saya lakukan participatory action research itu sebelumnya saya juga pendekatan perancangan partisipasi action research dalam desain misalnya bantaran sungai. Jadi memang kalau kita mau meneliti kemudian menghasilkan desain begitu ya di fasilitas yang relatif misalnya itu butuh community based development gitu, butuh pemberdayaan, maka observasi partisipatif ini sangat perlu. Jadi kita selain meneliti kita juga berpartisipasi di situ. Jadi kita bisa secara langsung gitu meneliti, merasakan, begitu ikut terlibat, kemudian nanti kita bisa merumuskan, oh ini desain yang memang hasil dari proses pemberdayaan, proses partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita penelitian-penelitian di arsitektur komunitas, memang lebih banyak kita lebih baik kita melakukan pendekatan itu participatory action research PAR ya itu ada khususnya. Jadi memperhatikan dan mencatat apa yang terjadi sambil terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati. Jadi misalnya waktu saya meneliti di mendesain ruang publik bantaran sungai ya, saya terlibat kegiatan ibu-ibu PKK, kerja bakti terlibat, jadi merasakan di situ gitu. Akan ada temuan gimana misalkan ibu-ibu persepsinya terhadap keinginan misalnya keinginannya terhadap ruang bantaran sungai yang sebenarnya kan ruang publik bantaran sungai harus seperti apa yang peran ibu-ibu yang harus dilakukan begitu pemuda seperti apa. Nah kalau kita terlibat itu bisa sangat ini. Jadi sering digunakan dalam antropologi, sosiologi dan etnografi. Nah mungkin di riset arsitektur lebih banyak ke sosiologi apalagi kalau risetnya tentang arsitektur komunitas gitu ya. Ya contoh paling real di dunia arsitektur itu yang memang kan arsitektur ini bukan berdiri sendiri ya multidisiplin ya karya Romo Mangunwijaya dengan Kali Codenya itu. Nah itu representasi begitu ya dari sebuah penggabungan ilmu ya. Beliau adalah budayawan, beliau adalah arsitek begitu ya. Kemudian dia berpartisipasi dan dia betul-betul tinggal di situ di bantaran Kali Code bagaimana dia memahami sosiologi masyarakat slum area ya di Kali Code itu dulu kan pemulung dan sebagainya kemudian dia terlibat dia memahami
aktivitas masyarakatnya, memahami kekurangannya dan sebagainya, kemudian merumuskan berbagai macam model, metode bagaimana bersama-sama membangun komunitas yang marginal itu tersisihkan itu jadi lebih manusiawi. Dan hasilnya luar biasa begitu ya, dapat Aga Khan Award kan, Romo Mangunwijaya itu. Nah, itu bentuk real dari contoh riset arsitektur komunitas begitu ya, dengan partisipasi penuh kalau Romo Mangun, karena beliau betul-betul tinggal di situ. Jadi memikirkan, merasakan dan sebagainya, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan itu begitu, bukan cuma instruksi karena dia tahu gitu, sama-sama masyarakat. Nah, itu contoh ya di bidang arsitektur yang sangat real untuk partisipasi. Kalau di Burma misalnya ada Hasan Pati ya, dia benar-benar juga mengembangkan arsitektur komunitas dengan cara partisipasi penuh. Kemudian ada juga observasi non partisipatif, peneliti hanya memperhatikan dan mencatat yang terjadi tanpa itu terlibat dalam. Nah, ini benar-benar peneliti sebagai outsider aja, nggak terlibat, dia mengamati saja. Nah, tadi seperti yang kalau kita ingin mengamati perilaku, kan ada seorang dokter di Inggris juga yang dia profesornya begitu ya, memang ahli di dalam perilaku anak begitu di ruang terbuka. Dia hanya mengamati waktu itu informannya tuh kalau nggak salah 5 orang anak. Jadi 5 orang anak itu, tapi dia outsider, dia tidak ikut terlibat dalam kegiatan si anak itu, tapi anak itu tanda petik ya diuji cobakan. Dia kalau dibawa di ruang terbukanya, misalnya yang ada kolamnya, nah dia perhatikan saja anak-anak itu, biarkan saja dia tanda petik di eksperimen lah ya, dilepas bagaimana mereka perilakunya, ya catat. Kemudian ketika dibawa ke ruang terbuka yang lain yang lebih banyak pohon seperti apa, yang lebih banyak ruang bermain, nah itu dia outsider, dia hanya mencatat, memperhatikan, mengobservasi bagaimana perilaku anak itu begitu di berbagai macam beda desain ruang publik, kemudian sehingga dia bisa menghasilkan hasil kajiannya, bahwa bisa memetakan, membuat pola bagaimana perilaku anak di ruang terbuka begitu dengan karakteristik masing-masing ruang terbukanya. Ada juga seorang profesor yang hanya meneliti di ruang tunggu dokter. Kan dia meneliti ruang tunggu kaitannya dengan psikologi manusia ketika dia menunggu di ruang. Dia tidak berpartisipasi, tapi dia mengamati begitu, meskipun dia memang ada di situ, tapi dia beda dengan yang tadi. Kalau observasi partisipatif biasanya rata-rata dilakukan riset yang pemberdayaan masyarakat, arsitektur komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan. Tapi kalau non partisipatif dia ya mengamati perilaku sekelompok informan gitu ya, partisipan. Nah, ini FGD. Nah, FGD memang sekarang sangat tren begitu ya, dilakukan. Di FGD juga seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya, ini juga bentuk-bentuk triangulasi begitu, bisa menghimpun sebanyak mungkin data begitu ya, informasi melalui diskusi, dari mulai mengidentifikasi, memetakan, mengelompokkan, bahkan sampai nanti bagaimana data-data hasil FGD itu dianalisis. Fokus kelompok melibatkan sekelompok peserta dalam diskusi terfokus tentang topik tertentu. Jadi kalau FGD itu tidak sembarangan orang yang dihadirkan di dalam FGD itu. Misalnya kemarin saya dengan Kang Edward, karena saya akan menyusun, menganalisis begitu ya, dan menghasilkan hasil kajian terkait dengan perlindungan, keamanan, dan keselamatan lingkungan pendidikan gitu, dari PAUD sampai SMP. Maka FGD yang diundang di dalam FGD itu adalah orang-orang yang memang terlibat langsung di dalam ini, dalam terkait data itu, begitu, terkait kajian itu. Nah, kemarin dilakukan untuk tahap awal mengidentifikasi dan mengelaborasi data dari mulai pengetahuan, pemahaman sampai implementasi di masing-masing tingkatan satuan pendidikan. Yang kita undang adalah para kepala sekolah dari mulai tingkat PAUD, SD, dan SMP. Apakah cukup? Tidak, karena terkait pelindungan sekolah itu
tidak hanya sivitas yang ada di sekolah itu, nanti FGD berikutnya saya butuh stakeholder terlibat begitu. Kepolisian, masyarakat di sekitar sekolah, SKPD yang terkait misalnya dinas kebakaran, dinas perhubungan gitu, jasa marga, karena kan kalau sudah terkait dengan lingkungan keamanan sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah. Jadi peserta yang kita undang di dalam FGD itu adalah orang-orang yang betul-betul terlibat mengetahui begitu ya di dalam topik yang mau kita teliti gitu ya. Nah, ini harus selalu dipandu oleh seorang moderator dan ya biasanya ini si moderator itu harus peneliti langsung karena dia yang paham apa yang harus dielaborasi, harus diarahkan kemana begitu ya. Analisis dokumen, peneliti mengumpulkan data dari dokumen seperti dokumen resmi, catatan sejarah, surat, artikel atau catatan pribadi. Nah, ini bisa juga ya penelitian sejarah begitu ya. Artinya dari catatan-catatan itu juga bisa menjadikan sebuah analisis dokumen. Dokumen ini kemudian dianalisis untuk membuat temuan kualitatif yang relevan dengan penelitian. Jadi menganalisis dokumen itu juga sangat dimungkinkan. Analisis media sosial di era digital, data kualitatif dapat ditemukan melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau forum online. Kalau kita lihat di TV misalnya ya, kalau ada kasus tertentu atau pembahasan tertentu biasanya ada para peneliti medsos gitu ya, para ahli medsos itu punya data-data yang dia menganalisis misalnya perilaku remaja. Taruhlah misalnya saya beberapa bulan lalu karena saya sering ada di tim apa itu di tim di UPI ini yang terlibat dari mulai pendirian sampai sekarang pengawasan untuk kekerasan seksual misalnya, terus juga gender, terus fenomena LGBT. Nah, kalau kita tidak mempelajari kaitannya dengan perkembangan medsos, itu sangat tidak mungkin. Saya 2004 sudah dari 2004 misalnya sudah beraktivitas di pergerakan itu. Nah, sekarang fenomenanya kan misalnya taruhlah LGBT. Nah, ini beberapa bulan yang lalu mau tidak mau saya harus menelusuri berbagai macam media online begitu ya, para kaum LGBT di luar negeri. Sampai enak begitu ya situsnya, webnya begitu kan. Nah, mau tidak mau peneliti itu harus sampai ke situ begitu. Seperti apa sih fenomenanya gitu. Misalnya meskipun belum saya tuliskan sebagai hasil riset, tapi saya untuk kepentingan saya memperkuat di dalam kalau saya diundang narasumber gitu ya, saya punya data. Misalnya saya menangkap anak-anak Indonesia ini sekarang sedang proses normalisasi, anak-anak remaja SMP, SMA itu, dan mereka itu maksud normalisasi misalnya. Ini di Thailand, di Korea, ya Eropa apalagi lah ya. Tapi Thailand, Korea ini ternyata ya memang mereka legal kan ya, mereka legal. Komunitasnya terbuka, begitu keluarga support, begitu agamanya juga support, begitu. Biasa aja begitu. Nah, saya lihat di medsos mereka para kaum LGBT dan banyak public figure begitu yang ya memang secara kasat mata ya memang menyenangkan mereka itu kan. Orang-orang baik, orang pintar gitu ya. Lalu didukung keluarga gitu. Oh, followernya banyak banget anak-anak Indonesia, bahkan dia repost gitu, berkomen di situ gitu. Jadi tokoh idolanya juga gitu. Nah, itu proses normalisasi yang saya anggap sebagai tahapan proses normalisasi. Jadi normalisasi itu anak-anak kita sudah mulai, oh iya tuh di sana juga di Thailand nggak apa-apa kok, nggak masalah, itu baik-baik saja ibunya bapaknya gitu. Sehingga kan terinternalisasi, apa sih di Indonesia di ini begitu ya. Akhirnya apa itu, dan kita ketahui bersama di Indonesia pun sudah banyak. Nah, jadi itu analisis media sosial ya, tapi itu dilakukan oleh teman-teman yang memang apa itu bidangnya itu ya, ilmu komunikasi biasanya. Bahkan sampai kalau kita lihat misalnya sekarang menjelang pemilu saja, kan ada tuh yang riset kecenderungan misalnya, kecenderungan apa itu masyarakat ya di media sosial dalam berkomentar politik dan sebagainya. Itu banyak sekali peluang riset untuk menganalisis media sosial gitu, karena memang kita di dunia digital. Nah,
Jadi si peneliti dapat menganalisis konten, posting, komentar, atau diskusi online untuk mendapatkan wawasan tentang topik tertentu. Dan memang selalu menarik begitu ya, berbagai macam itu. Nah, saya kira ini ya, pada prinsipnya ini teknik pengumpulan data baik di kuantitatif maupun kualitatif ya yang bisa teman-teman pakai gitu, dan tugasnya ini coba sudah mulai dirumuskan gitu, nanti tolong dicatat ya tugasnya. Jadi Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? boleh Sedikit coba. yang tadi tentang analisis media sosial gitu. Saya waktu pas di exchange di pas ketik kita QC itu memang ada gitu anak S3 yang eh, apa cara analisisnya itu dengan media sosial. Jadi mencari apa ya respon bukan respon orang-orang yang nge-tweet ngebikin konten yang ada di lokasi tersebut gitu yang dia sedang kaji. Nah, sedangkan kan kalau analisis yang lain ini kan semuanya ada karakteristik tersendiri gitu atau pedoman sendiri untuk tiap informannya, tiap partisipannya. Sedangkan kan kalau di media sosial ini kebanyakan lebih umum ya, Bu, dan nggak semuanya pakar di bidang tersebut gitu yang sedang didiskusikan. Untuk analisis media sosial ini sendiri sebenarnya boleh nggak sih Bu di apa ya dipadatkan lagi gitu si partisipan ini harus yang apa yang memang pakar di bidang itu gitu yang memang pengamat atau emang emang secara umum gitu Bu untuk partisipannya gitu Bu. Kalau informan dalam riset itu tidak perlu ahli, bukan um, ahli. Kan kita misalnya mau menganalisis apa itu pengguna medsos ketika dia mentweet di lokasi tertentu, kan bukan ahli yang di situ. Pengguna itu adalah awam semua. Yang ahli itu tadi bukan ahli, tapi di FGD juga bukan ahli semua ya. Ahli itu iya. ketika kita melakukan triangulasi misalnya ya, proses analisisnya. Proses analisisnya butuh ahli. Tapi kalau informan itu sama halnya dengan kita di kuantitatif itu responden, justru bukan ahli. Dia pelaku sumber data kita, sumber data. Jadi nggak perlu dikategorisasi bahwa yang paling perlu dikategorisasi dari nanti pengelompokan di analisis itu adalah misalnya tadi misalnya pengguna medsos aslinya Twitter, misalnya kita kategorisasi Twitter, kelompok usia paling laki-laki, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, nanti itu juga jadi data sama kita. Oh ternyata misalnya yang sering tweet ketika dia berada di ruang tertentu sebagian besar adalah anak remaja putri, kelompok umur berapa begitu, apa saja yang dia tweet gitu ya, dan sebagainya, kalau memang analisisnya ke situ. Nah kita justru mendeskripsikan murni apa yang dilakukan oleh informan kita, bukan ahli. Nah ahli itu nanti kita ketika mau mentriangulasikan, Pak Hira bisa mengundang ahli medsos, ahli psikologi perkembangan misalnya. Kenapa sih anak-anak di usia seperti ini kecenderungan dia misalnya ya sering posting, sering tweet, apa begitu, tergantung dengan topiknya apa. Jadi tolong digarisbawahi semua ya. Jadi bahwa yang diwawancara, yang untuk pengumpulan data itu kan semuanya dari ahli, tapi informan, responden itu justru adalah sumber data kita yang tidak harus selalu ahli. Kan masyarakat bukan ahli. Ya, itu masyarakat. Ke situ bukan Pak Hirah maksudnya. Pak Hita. Maksudnya yang kategorisasi itu bukan kalau FGD perlu harus capsek atau apa yang penelitian ibu yang perlu harus eh, apa tukang bangunan yang seperti apa ada kategorisasi lagi. Sedangkan kan kalau media sosial terlalu luas banget ya bu penggunanya gitu. Atau memang kategorisasinya ya kayak tadi yang ibu bilang hanya apa lihat umurnya penggunanya berapa dan dia lagi sedang diskusi apa gitu. Jadi kan kalau analisis media dilihat dari misalnya isu apa yang akan diteliti, nanti kan akan muncul sendiri. Justru di situ hasil analisisnya, oh ternyata kalau isu ini muncul, misalnya taruhlah isu capres, kita bisa menganalisis
sebagian besar di usia berapa ya yang men-tweet tentang isu capres begitu. Jadi memang bukan ditentukan oleh awalnya, justru kalau menganalisis media itu malah hasilnya begitu ya. Kita Oh, dari hasilnya hasilnya baru diturunin lagi gitu ya, ya, Bu? jadi baru ketahuan nanti, oh beda dengan tadi kalau saya karena topiknya saya misalnya ingin mengukur tingkat etnografi terhadap tukang bangunan, di awal saya sudah mengkategorisasi tukang bangunannya gitu siapa saja, meskipun saya kuantitatif dulu, saya datang aja mensurvei begitu, kemudian dikelompokkan ada kelompok pengalaman tukang, tingkat pendidikan dan sebagainya. Lalu nanti dari situ dikerucutkan lagi siapa yang mau jadi informan saya, hanya 8 orang saya tuh informan. Dari sekian ratus yang pernah saya survei itu, oh ini 8 orang ini representatif untuk menggambarkan bagaimana pengalaman, tingkat pendidikan dan sebagainya bisa dielaborasi dengan. Terus kalau FGD kan sudah jelas bahwa misalnya saya ingin melakukan kajian terkait dengan perlindungan keamanan dan keselamatan sekolah dari tingkat PAUD sampai SMP. Maka yang harus saya undang sudah dari awal sudah diinventarisir siapa saja ya, stakeholder yang terkait dengan kaitan tadi perlindungan keamanan, otomatis dong pelaku sekolah ya kepala sekolah representasi kan. Tapi kalau menganalisis tadi media sosial, pengguna ruang publik, justru kita datang ke sana begitu dengan segala macam komponen indikator yang ingin kita ukur, nanti kita akan justru temuannya akan mengkategorisasi oh sekian usia dan yang seperti tadi mau mengamati misalnya ya perilaku di gazebo, jam risetnya misalkan observasinya dari jam 6 sampai jam 10, nanti akan ketemu berapa yang diamati oleh peneliti. Oh ternyata kalau di jam segitu sebagian besar yang datang siapa begitu, sore siapa, malam siapa begitu. Itu hasilnya justru hasil riset. Sama dengan analisis media tadi, isunya kita tentukan, topiknya kita tentukan. Misal topik ya tadi tentang partai, tentang itu kerusuhan, tentang apa begitu. Nanti kita akan melihat. Jadi bahkan si analis ini media itu ahli media itu pernah ada di TV yang gitu. Oh sampai sebagian besar pengguna begitu yang di Twitter itu kelompok umur berapa, laki dan perempuan, kota atau desa, ya kan bisa ditelusuri. Pengguna Facebook itu siapa, begitu. Sehingga itu teh biasanya ya kalau untuk misalnya isu-isu politik untuk mendorong misalnya ya segmen konstituen. Kalau misalnya ingin si caleg tertentu ingin populer di kalangan remaja karena hasil risetnya tadi misalkan menemukan bahwa remaja itu lebih banyak ininya di TikTok sama IG, maka si caleg ini oleh si tim tanda petik tim suksesnya tim ahlinya harus aktif di IG, harus aktif di TikTok, kita harus punya TikTok, harus punya IG. Kalau segmennya misalnya kaum terdidik misalnya ya lebih banyak tweet di Twitter, maka misalnya si tim suksesnya mengarahkan nanti itu kepentingan praktis riset ya kalau kaitannya dengan politik. Gitu Pak Hita. Jadi malah kategorisasi itu, begitu pengelompokan itu akan keluar dari proses kita setelah pengumpulan data. Ya, beda memang dengan FGD tadi yang sudah kita tentukan gitu dari awal. Nah, kalau analisis media itu nanti bisa ditarik FGD itu sebagai triangulasinya gitu. Nanti ambil perwakilan sampel dari misalnya Pak Hita sudah bisa menelusuri ini ada kelompok remaja, kelompok laki-laki, kelompok perempuan, bisa perwakilan 4 orang dari pengguna Twitter, lalu nanti ahli media misalnya, terus ahli yang isu terkait topik, nah itu di FGD-kan. Itu tahapan setelah analisis konten ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, gitu ya Pak Ita ya. Ya, baik Bu. Nah, minggu depan jadi tolong sudah mulai selain kan kemarin kita sudah topik dengan apa itu ya identifikasi masalah ya.
Nah, nanti lanjutkan dengan data dan sumber data, lalu teknik pengumpulan data. Oke, sama tahapan lah ya, tahapan pengumpulan data. Jadi teman-teman tuliskan saja lah ya, jangan ragu ininya apa yang mudah. 3 ini minggu depan harus sudah tertuliskan di dalam. Dan semuanya sudah harus sesuai template ya, jadi biar saya mereviewnya mudah. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan makin tahapan ya, sistematisasi pekerjaannya sudah makin terbayang ya untuk mulai mengerjakan sesuai template di proposal tesis. Itu ya, akhirnya sampai jam 10 juga. Tadinya setengah 10 ini selesai. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti spotnya di ini ya, saya belum, atau saya udah ini belum. Baik. Saya izin live ya, Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat dan semangat mengerjakan tugasnya. Ada yang nggak hadir ya? Sebentar. Yang nggak hadir asli siapa? Pak Taupan kayaknya nggak ada. Pak Taupan ada. Taupan ada. Lengkap semua, Bu? Lengkap semuanya. Oke. Ya, rajin-rajin kuliahnya. Pak Ivan aja rajin nih. Yang sit in aja rajin. Oke, nuhun semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Saya juga pamit ya. Ya, makasih Pak. Pak Andi Zainal, karena saya respon di WA ya Pak.